Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di webinar kali ini dengan Setia Madani juga. Saya Eka Krisna Santoso, forward ready untuk program Fulbright Master's Degrees program tahun 2018. Dan di sini juga kita mau bagi cerita tentang kuliah di Amerika ngapain aja sih. Oke, langsung aja ya. Oke. Jadi di sini sebagai perkenalan kembali, saya dari kebetulan memang bukan kebetulan ya, saya dari Balikpapan dan di sini kemarin berangkat ke University of Akron. Kalau teman-teman yang di Google Meet bisa lihat kampusnya di University of Akron. Tapi ada quiz juga sebelum kita mulai, sebelum saya masuk. Jadi nanti hari ini kita mau cerita tentang kuliah di Amerika ngapain aja. What did I do while in America? Terus nanti teman-teman kalau ada yang mau bertanya, silahkan nanti diketik di kolom chat, nanti saya akan jawab setelah nanti sudah selesai menceritakan. Jadi langsung kalau ada pertanyaan nggak usah nunggu nanti, tapi langsung ditanya aja, nanti diklik di tombol chatnya, oke? Nah, jadi kemarin saya berangkat ke University of Akron untuk program MBA, Master of Business Administration. Nah, di sini di Akron itu adalah salah satu urban city di Ohio, ya. Di sini berangkat tahun 2018 dan ini kemarin baru pulang di 2020, Juni 2020 kemarin. Jadi masih ada hawa-hawa selesai dari sana kuliah. Jadi masih ingat, bukannya lupa ya, tapi nanti insya Allah masih segar ingatan saya untuk bagaimana kuliah nanti di Amerika. Right, in general nanti teman-teman banyak hal yang bisa dilakukan kalau kuliahnya di Amerika. Bukan berarti di sini nggak bisa ya, tapi ada hal yang berbeda kalau yang kita dapatkan dengan berkuliah di luar negeri, dalam hal ini contoh di Amerika. Oke, teman-teman bisa lihat beberapa contoh. Nanti ada yang pertama adalah nanti teman-teman build network, ya. Build networknya nggak cuma untuk Balikpapan, skopnya Balikpapan nggak cuma skopnya untuk nasional Indonesia, tapi juga skop internasional. You're gonna meet a lot of new friends, ya. And then of course you gonna experience a different way of study. Jadi teman-teman nanti cara belajarnya juga nanti akan berbeda dengan cara belajar yang kalau menurut saya sendiri cara belajar saya kemarin di sarjana itu beda dengan cara belajar nanti di sini. Dan juga yang tidak kalah penting adalah nanti pada saat sharing the experience, karena bergabung dengan komunitas internasional, they will have to know you as well. You will not have to know them, and they will have to know you. So makanya teman-teman harus share experience. Experience-nya nggak perlu yang heboh harus nasional, nggak juga. Very simple, detail juga nanti bisa. Nanti kita jelasin ya. Dan nanti teman-teman juga belajar karena ke negeri orang juga how things work-nya bakal berbeda. Jadi nggak bisa langsung disamain. Oh, kita kalau di Indonesia begini, kalau di Amerika harusnya begini juga dong. Enggak juga. Jadi belajari dulu bagaimana sih di sana how things work-nya. Dan kalau di Amerika kita bisa pilih ada 4 season, ada subtropis dan tropis ya. Jadi nanti dan alhamdulillah di Ohio subtropis, jadi bisa ngerasain and experience the 4 seasons. Juga yang penting juga kita bisa meet up dengan fellow Indonesian. This is very unique for us. Kita akan cari sesama teman-teman Indonesia di mana. Dan untuk di Amerika yang membedakan dengan Eropa adalah road trip, the culture of road trip, nanti kita cerita. Dan terakhir juga pastinya adalah graduation. Kalau kuliah tidak lengkap dengan graduation. Right. Jadi perjalanannya yang kita cerita perjalanannya dimulai pada saat saya masuk di Fulbright, admitted to Fulbright. Yang pertama kali saya setelah berangkat yang saya lakukan adalah ketemu di Montclair State University, ya. Di sini bertemu dengan teman-teman untuk gateway orientation. Jadi di sini kita gateway orientation bertemu dengan teman-teman dari
dari Spanyol, dari yang ini teman-teman satu yang sama-sama program di MBA tapi berbeda kampus, yang di sini saya share di sebelah kanan atas screen, semua teman-teman dari MBA tapi semua masing-masing dari negara berbeda dan juga kampusnya berbeda juga. Terutama pasti majornya juga pasti beda juga. Jadi ada yang dari Spanyol, ada yang dari Kazakhstan, ada yang dari Maroko. Oke. Dan di sini juga yang di sebelah kiri yang rame-rame pakai cek warna biru, ya. Di situ saya mengikuti enrichment seminar. Di sini juga teman-teman dari berbagai macam, dari Jerman, dari Peru, ada dari Cina, dan macam-macam sekali. Ya, dan juga yang di sini bawah adalah teman-teman di sesama di kampus University of Akron. Ada yang dari Guinea, ada yang dari Kongo Brazzaville, ada yang dari Albania, ada yang dari Lesotho, ada juga yang dari Cameroon, dan tentunya dari Indonesia ada juga. Alhamdulillah. So you're gonna have to meet a lot of new friends in a very short time. Jadi make sure you make the most of it. Dan juga kita akan experience different way of study. Jadi different way of study di sini kalau yang saya mulai pertama kali berbeda adalah kalau ketemu advisor saya ketemu kebetulan namanya Miss Wicklen, adanya di kiri bawah yang pakai rompi warna putih. Miss Wicklen ini yang pertama saya belum biasa pada saat itu adalah making appointment through emails. Jadi bikin janji, kalau di Indonesia mungkin sekarang dosen-dosen bisa bikin janji dengan WhatsApp, ya, very convenient. Kalau di mereka harus pakai email, ya. They don't really use WhatsApp. Mereka pakainya email untuk komunikasi, ya. Jadi mobilitas kita untuk menggunakan email sangat penting dan harus punya akun emailnya juga jangan yang mohon maaf alay, ya, harus yang resmi. Kalau minimal pakai nama lengkap minimal, ya, jangan pakai unyu-unyu, ya, pakai email, dan nanti dibikin janji. Jadi kita email dan kita nunggu mereka balas. Ada yang balas cepat, ada yang balas cepat dalam hitungan detik maksudnya. Ada yang jawabnya nanti mungkin maksimal 1 kali 24 jam baru dibalas. Untuk bikin appointment, let's say next week. Jadi kita mau bikin appointment dulu, ya syukur-syukur bisa appointmentnya besok, that's very lucky. Tapi kalau enggak, kita paling enggak bisa untuk ini namanya Naila, ya. Nah, naik. Oke, jadi bikin email di situ teman-teman harus bisa mulai setting bikin email dan jangan lupa untuk setelah selesai dapat appointment diskusi mengkontak dari dosen dan advisornya, kontak advisor, saya bilang saya mau bikin appointment untuk advising session di tanggal sekian jam sekian. Nanti di situ ada negosiasi tanggal dan waktu, bisa jadi berbenturan dan segala macam. Setelah deal pada waktu dan tanggal tertentu, saya tipsnya adalah dimasukkan ke Google Calendar. Google Calendar buat apa? Supaya remind kita bahwa kita ada appointment dengan si advisor pada hari itu jam segitu. Dan kita kalkulasi juga, oh kita mau ke kampus butuh berapa menit. Nah, kita yang harus ini set time. Jadi very plan out. Oke, yang di atas ada dan juga kita ini juga yang di atas namanya Dr. Rafiq Rofi, beliau adalah dean, ya, dean dari di College of Business Administration di University of Akron. Dan di sini kita juga very alhamdulillah dia very welcome dengan kami international students. Jadi kita juga bisa datang ke sana, tapi it will be better dan lebih nyaman kalau bikin appointment dulu. Kecuali memang beliau terlihat santai, ya. Kadang-kadang santai pun cuma let's say 5 minutes. Jadi kita harus make the most of it. Oke, dan mereka lebih senang kalau terencana dan plan out. Jadi kalau saya hari ini mau ketemu Eka, ya, saya hari ini ketemu Eka, berarti saya harus persiapan ini nih. Ini tujuan mereka untuk kenapa harus minta appointment, supaya begitu saya datang mereka sudah bersiap dengan apa yang harus disampaikan kepada saya. Ini juga kita juga bisa hal yang sama, kita bisa bikin appointment kepada dosen-dosen, lecturer, ya, lecturernya
nyaman. Mereka juga berkomunikasi juga via email dan juga bisa oh ya saya misalkan bikin meeting untuk saya mau ada pertemuan, boleh minta pertemuan untuk meminta tambahan penjelasan, let's say I want another I want deeper explanation on this section, misalkan section A, I want deeper explanation, can I meet you on Thursday, let's say Thursday at 1. Nah, nanti mereka bikin appointment, and then setelah mereka bikin appointment, kita nanti datang. Please don't be late kalau untuk appointment mereka, karena dia sudah menyediakan waktunya untuk kita. Oke, nanti juga dijelasin mau 1 menit, 1 jam, setengah menit, setengah jam atau 15 menit, nanti juga tinggal dijelasin di sana. Hopefully mereka juga senang sekali membantu kita kalau ada yang nggak ngerti. Dan don't worry, ya, karena untuk beberapa untuk yang institusi ini mereka sangat familiar dengan international student. So if you are not feeling very confident with your English, you don't really have to be fluent and native like. You don't really have to do that because as long as you do the effort, you put the effort to learn, and you'll make it. Jangan komunikasi, jangan sampai nanti teman-teman bingung, tapi nggak ngomong, nggak konsultasi. At least talk to your advisor. Nanti kalau ada kesulitan dalam bahasa, nanti bisa dicari lagi. Oke, the next juga selain experience yang lain dalam study juga teman-teman nanti untuk Fulbright ya, khusus Fulbright, tapi teman-teman tidak menutup kemungkinan kalau yang di luar beasiswa yang lain juga bisa mengikuti berbagai macam seminar dan build your network again. But this time for seminars you're gonna meet with professionals. Jadi teman-teman bisa bertemu dengan para profesional yang bergerak di pada bidangnya. Contoh misalkan saya pada yang pertengah, kita kemarin diajak ke World Bank Group, jadi bertemu dengan bagaimana melihat World Bank dan how they work and what their programs are. Juga bertemu dengan di foto yang lain kita juga ada ada Indonesia Focus, jadi di situ bertemu dengan how to make business relationship with Indonesia, how to do business in Indonesia. Di situ juga dibahas, di situ juga bisa bertemu dengan para profesional yang bergerak di bidang how to make business with Indonesia. Dan di kesempatan lain kita juga dijelaskan tentang business analytics. Jadi business analytics, penggunaan business analytics di berbagai perusahaan-perusahaan. Apa sih yang mereka lakukan? What do they do with business analytics? What benefit they have or they've been doing with using business analytics, and what further improvement or technology untuk business analytics ini. Jadi macam-macam. There will be so much things to do. Jadi yang penting, nah di sini adalah yang penting seminar ini extend-nya adalah kita harus plan out. Mereka biasanya bikin acara itu sekitar let's say 6 months, ada yang bahkan sampai 3 bulan sebelumnya, ya, 3 months ago. Jadi kita cepat register. Kalau sudah register, kita juga plan masukin kita juga plan out. Oh bagaimana sih kita mau ke sana? Misalkan contoh saya dari Akron harus ke Bloomington untuk mengikuti Indonesia Focus. Nah itu bagaimana dia transportasinya gimana makanya how to reach Bloomington, kita juga harus tahu. Dan nanti kita plan pada saat itu turunan dari, misalkan saya pengen ikut seminar Indonesia Focus di Bloomington, Indianapolis. Which transportation mode that I use? Saya naik apa sih berangkat ke sana? Saya harus turunannya itu, turunan yang harus saya pikirkan adalah naik apa, jam berapa, kapan, dan nanti nyampainya jam berapa. Nanti pulangnya juga seperti itu. Pulangnya nanti dari Bloomington naik apa, jam berapa berangkatnya, nanti sampai di Akron kembali pada jam berapa, itu juga harus di-plan. Nah, oke, jadi itu yang menurut saya yang saya rasakan adalah planningnya lebih detail di jamnya. Right, this is what I like the most, ya. Kalau di acara-acara ini yang saya paling suka pada saat di Amerika adalah ini, sharing your Indonesian experience because people didn't really know Indonesia. Ya wajar, di negara Amerika orang taunya Amerika, ya kan? Mostly they know American, but they really know much Indonesian. Indonesia di sana dikit sekali orangnya. Jadi it's our chance to share our knowledge about Indonesia. Jadi nggak usah yang terlalu repot untuk menyesuaikan bikinnya, persiapannya. Oke, at least yang minimal yang teman-teman bisa lakukan, karena mereka juga mintanya simpel aja sih. Mereka cuma butuh namanya project board. Jadi project board ini ada
papan untuk presentasi. Nah, kita pasang foto-foto kita yang kita anggap menarik. Taruh situ, and then we tell stories, ya. We tell stories. Tapi ya dari sini storiesnya teman-teman nggak perlu cukup sabar, karena nanti ketemu satu orang juga akan menceritakan cerita yang sama, ketemu orang yang lain juga cerita hal yang sama berulang-ulang. So it's gonna be sabar, dan juga harus di bahasa Inggrisnya ya juga karena mau ngomong bahasa Inggris bukan ngomong bahasa Indonesia, jadi kita harus bersabar ya. Jangan capek-capek. Ya itu aja. Nah, di sini contohnya di salah satu foto adalah saya mengikuti acara International Food Day, dan dan di situ saya ini submit resepinya untuk sate ayam, dan beneran dibikin sate ayam sampai dibikin lontongnya segala. Terus sampai mereka bikinkan lontongnya, saya luar biasa. They don't know how it is. Saya juga bilang, oh kita bisa makan sate itu dengan nasi yang dibungkus, dimasak dan dibungkus dengan daun pisang. Saya bilangnya, oh we usually have sate ayam with the rice cake and covered with banana leaves, dan mereka benar-benar bikin. Saya salut, saya amazed, karena saya nggak berharap mereka bikin, karena itu agak complicated buat mereka. Cari banana leaves-nya ribet. Jadi ternyata mereka bikin, alhamdulillah. Dan di sini bersama teman-teman Indonesia juga at least saya bikinkan mereka nasi goreng. Kalau saya kebetulan waktu itu senang masak waktu itu, dan pada waktu itu masakannya agak mendingan, walaupun belum terlalu enak, tidak seenak makanan di sini, but they enjoy it. People enjoy it. People love fried rice. Ya, di sini saya juga harus berinteraksi dengan orang-orang, jadi it will be fun. Dan itu cukup sedikit aja kok, nggak perlu sampai beratus-ratus di depan ratusan orang, cukup 5 orang, that will be enough. Dan juga kita harus belajar, this is also the fun part, by learning how things work differently, ya. Kita bagaimana cara kerja orang-orang, how things work, bagaimana harus bikin state ID dan segala macam, bagaimana kita how to ride a bus, ya. How to track a bus. Jadi kita transportasi mainly by bus. Oh, di ekran alhamdulillah. Jadi kita belajari, oh gimana sih cara naik busnya, dan mereka ketepatan waktunya seperti apa, ya kan? Karena di sana mungkin nggak ada Gojek, ya. Jadi kalau di sini tinggal panggil Gojek, Gojeknya datang, jalan. Very practical. Kalau di sana mereka harus pakai bus, ya. Kita harus tahu rutenya di mana dan segala macam. Tapi bedanya mereka sudah dikasih peta. Oh, kita dikasih peta dan jam waktunya sudah tersedia. Kita juga bisa monitor by SMS. Nah, things like that kita juga bisa pelajari, ya. Dan juga ini salah satu ada fotonya. Kalau teman-teman lihat, kita foto saya waktu itu kalau boleh ngaku di sini, saya merasa seperti orang yang benar-benar kaget, karena di sana mereka udah pakai self service, kasirnya udah pakai apa ya namanya scan and go. Oke, to be short, namanya scan and go. Jadi mereka cukup nge-scan barang belanja mereka, bayar sendiri, pulang, nggak perlu pakai kasir, bungkus-bungkus sendiri. Nah, itu juga salah satu pilihan yang convenient yang bisa berlaku di sana. Dan ini kita juga bisa pilih, oke, so kita harus belajar. Jadi 1-2 kali mungkin kita nggak paham, tapi kita yang 3 kali, 4 kali, 5 kali, kita udah sering-sering ke sana, insya Allah sudah bisa. Yang penting kita nggak kaget-kaget amat. Jangan kaget-kaget amat. Jalan, belajar, oke. Dan dan di sini adalah experience the 4 season. Jadi kemarin kita menikmati tinggal di daerah yang subtropis, bagian subtropis. Jadi ada musim panas, musim semi, musim gugur, urutannya musim dingin, dan musim spring, dan balik lagi. 4 musim itu kita manfaatkan dengan baik-baik. Kalau kita musimnya adalah panas dan panas sekali, 2 aja. Ya, kalau di sini musim panas kadang-kadang tidak seberapa panas menurut kita. Dan di sini masing-masing saya boleh cerita sedikit bahwa kalau fall itu banyak hujannya, tapi bunganya pada saat bunga berguguran itu cantik sekali. Dan kalau pada saat winter itu, kalau kita bisa dapat spot yang baik, maka kita juga akan mendapatkan pemandangan berupa es dan salju yang juga cantik. Ya, yang penting yang dilihat cantiknya dulu, ya. Masalah di belakangnya nanti.
banyak perjuangan ya. Kalau misalkan banyak perjuangan ya, saya cerita. Juga kalau misalkan di musim semi kita akan melihat bunga-bunga bermekaran dan juga bisa cherry blossom, melihat melihat mereka bunga-bunga bermekaran dan seperti bunga sakura. Jadi tidak hanya di Jepang, tapi juga mereka ada beberapa tempat yang bisa menyediakan pemandangan cherry blossom. Perjuangannya adalah satu, Four Season ini mengakibatkan kita sarapan pagi dengan Google Weather. Artinya adalah dengan Google Weather ini kita bisa tahu, oh hari ini cuacanya seperti apa. Apakah hari ini turun salju? Apakah hari ini sangat dingin? Apakah hari ini biasa saja? Apakah hari ini akan hujan? Jadi kita harus monitor setiap pagi. Nah, bahkan juga kalau bisa seminggu ke depan. Kita bisa lihat, oh ya, jadi kita persiapan. Jangan sampai nanti sudah mulai turun hujan, kita nggak punya jas hujan. Jangan sampai kita mau winter, tapi kita belum siap-siap, baju jaket yang tebal sekali. Ya, jadi terutama di winter, kita harus siap-siap mulai perlengkapan, mulai dari kepala sampai ujung kepala sampai ujung kaki. Jangan sampai ada yang tertinggal, karena kalau misalkan kita tertinggal, misalkan satu poin berupa sarung tangan, maka bisa jadi badan pada saat itu dingin sekali. Kalau di sana saya paling dingin juga minus 11 pada waktu itu. Ya, minus 11 akan membuat tangan kita sangat sakit. Ya, oke, jadi kita harus lengkap. Jadi kita harus prepare sebelumnya. Yang di sini berarti sekali lagi plan and prepare. Itu yang diajarkan oleh Four Season ke kami. Dan jangan sampai juga misalkan mau fall, mau lihat bunga-bunga yang baik, jangan sampai kameranya habis memorinya. Oke. Jadi nggak bisa foto-foto. Oke, the next adalah yang sangat seru adalah meet up the fellow Indonesian. Jadi yang saya rasakan adalah keunggulan dari kita, dari teman-teman Indonesia adalah we can easily meet Indonesian. Yang penting ketemu satu aja warga Indonesia, dah nanti akan berkembang banyak sekali. Jadi saya bertemu teman-teman yang di Athens, saya juga tadinya belum kenal, jadi kenal. Yang kalau di sini yang dulu tadinya kalau misalkan di Indonesia kita nggak tahu kenal orang Jogja, tapi kalau misalkan kita di sana, kita kalau ketemu orang Jogja sekalipun kita berasa seperti sudah saudara sendiri karena memang sudah sama-sama jauh. Oke, saya juga sempat menikmati di sana berlebaran. Jadi ada satu keluarga yang nge-host, saya bantuin di sana dan ternyata 250 orang datang. Banyak sekali. Saya juga sempat jadi diminta sebagai ketua panitia acara 17-an. Oke, saya datang, untuk bantu. Dan juga kita sempat acara pawai untuk memamerkan ragam Indonesia di situ. It's very fun, ya, ketemu sama teman Indonesia yang kenapa berasa sangat fun ketemu Indonesia? Satu, karena kita bakal merasa seperti ketemu saudara sendiri, walaupun kita baru kenal, ya. Yang kedua adalah tadi kita bisa ngomong dengan lancar karena kalau sudah ketemu orang Indonesia ya udah kita nggak ngomong bahasa Inggris dong. Jadi ngomongnya sudah bahasa Indonesia. Nah itu lega dah, nggak pakai translate lagi. Nah, itu kita agak sedikit seperti refreshment. Jadi kita hari-hari kalau ngomong bahasa Inggris terus, selama 7 hari seminggu, itu juga mulai berasa capek. Tapi kalau sudah, karena kita berpikirnya banyak sekali, nah begitu kita ketemu orang Indonesia, udah, kita berasa lega, ngomongnya lancar sekali. Dan juga kita bisa make friends di sini dengan lebih cepat. Oke, di sini juga ada trip. Kalau misalkan kita mau jalan-jalan travel, kalau misalkan ke tempat negara orang, kita juga bisa traveling. Dan kalau di Europe yang saya dengar, saya belum pernah ke Europe, tapi kalau ke Europe itu katanya mereka bisa pakai public transportation untuk trip mereka ke kota-kota lain, negara lain. Kalau di Amerika, culture-nya adalah you have to do road trip, you have to be able to drive, and then go to the other states. Kalau bisa ke 50 state-nya semuanya selama tinggal di Amerika. Kunjungi semua state kalau bisa dengan nyetir. Oke, jadi kita nyetir mobil sendiri, ya. Kita ikuti naik highway dan kita ikuti Google Map. Nanti insya Allah sampai di tempat yang kita tuju. Semuanya sudah terpetakan oleh Google Map. Jadi kita bisa planning, oh jam berapa kita berangkat, jam berapa kita sampai, kita nanti mau makan di mana, semua bisa terpetakan. Itu plusnya.
Yang minusnya kita nggak akan ketemu bibi gado-gado tengah jalan ya. Oke, di situ yang kita harus siapkan di plan your trip. Di sini ada, alhamdulillah kemarin dibantu sama istri saya yang bisa planning very detail itinerary dari hari apa, berangkat jam berapa, pulang jam berapa, itu karena sangat banyak sekali dibantu oleh istri saya. Dan contoh di sini yang paling mengesankan adalah ketika saya berangkat dari Akron, Ohio sampai ke Orlando, kita melewati 5 state, ya, dengan total itu 2.400 mile kalau nggak salah. Atau kalau pernah saya coba bandingin, saya juga kaget, 2.400 mile itu seperti saya menyetir dari Balikpapan lewat Tanah Grogot sampai ke Banjarmasin, lewat Palangkaraya sampai lagi ke Pontianak, balik lagi ke Balikpapan. Oke, itu luar biasa. Total sekitar saya sekali jalan tuh 30 jam. Dari Akron Orlando 30 jam in total dengan istirahatnya tentunya. Ya itu ya unbelievable, tapi alhamdulillah bisa jadi. Ini bisa ke tempat lain yang bisa, banyak hal tempat yang bisa dikunjungi kalau kita mau plan it out first. Jadi kita plannya sekitar 2 bulan sebelumnya kalau nggak salah. And of course, graduation. Yang paling terakhir adalah di graduation, bahwa kita di sana kalau kita studi, we have to graduate, dan di sini adalah seremoni graduation. Berhubung kemarin kita kena pandemi, jadi kita nggak bikin commencement, nggak ada acara wisuda, jadi kita bikin acara sekedar foto-foto dengan toga, menyatakan bahwa kita sudah graduate, kita sudah selesai dari program yang kita, program belajar, program perkuliahan tersebut. Ini saya ditemani dengan teman-teman dan juga bisa berfoto di bawah cherry blossom. Alhamdulillah pada saat itu spring, jadi ada Naila, ada istri saya Fitra di situ. Dan bila teman-teman mau lanjutkan untuk PhD-nya di situ, kalau misalkan undergraduate-nya bisa undergraduate mau master di sini juga bisa, dan juga kalau misalkan yang master mau PhD atau S3-nya di sana juga bisa. Yang penting di plan out, kalau bisa 1 tahun sebelumnya. Jadi banyak hal yang bisa direncanakan di sana. Dan juga kalau internship atau program magang juga di sana bisa. Dan ini saran dari advisor saya, disiapkan 6 bulan sebelumnya, karena harus ada detailnya yang harus dijalani dan butuh sekitar 6 bulan atau 1 semester di situ. Oke. That will be all, dan nanti habis ini saya jawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke saya. Yang pertama, ini ada yang masuk dari IG, ya, juga ada. Ada yang nanya gimana caranya balance campus life sama family life. Ya, di sini saya belajar hal yang berharga, yaitu merencanakan waktu. Kalau dulu sebelum ke Amerika, saya harbur, ya, berangkat, pulang, tapi nggak nge-plan. Ternyata di sini sebelum berangkat pun kita harus nge-plan, kita nge-apply, kita harus tahu kapan timeline kita, kapan kita mau seleksi administrasi, kapan kita harus seleksi administrasi, kita harus kapan tes untuk GRE, GMAT, dan kita kapan harus admission ke kampus, itu pun sudah plan out 1 tahun sebelumnya. Jadi kita udah ketahuan 1 tahun ke depan kita mau ngapain aja dan apa yang harus dipersiapkan. Oke, nah sampai di kampusnya pun juga mereka plan out. For example, contoh, kita mulai semester dengan kenal sama dosen. Kita harus tahu dosennya siapa. Sorry, bahkan di sini saya datang ngomong sama advisor, dapat 4 course, 3 course dulu pada di awal semester 1, 3 course, saya tahu nama course-nya siapa, saya tahu jadwal kuliahnya jam berapa dan durasinya berapa lama. Misalkan ada yang 1 semester, ada yang 8 minggu, oke, dan itu jam berapa, profesornya siapa, oke, dan biasanya mereka akan ngasih 1 minggu sebelum kuliah dimulai, mereka akan memberikan kami silabusnya itu sudah berisi, materinya nanti learning objektifnya apa aja, terus nanti learning objektifnya apa aja, lalu di sini apa tadi lupa, bukunya, ya, buku referensinya yang mana,
lalu di sini metodenya mereka mau online berapa kali, mau in person berapa kali, lalu nanti pada tanggal sekian, minggu ini mau belajar tentang apa, dan nanti mau ada assignment-nya apa, di situ sudah, di situ assignment tentang apa, di situ almost everything is planned out. Jadi hampir nggak ada yang berubah. Tinggal nanti paling, nanti baru dikasih kuisnya pada hari itu, dikasih PR-nya pada saat itu, dikasih assignment-nya pada hari itu. Jadi hampir semuanya plan out, jadi kita sudah planning, oke, misalkan saya mau bisa kalau mau dirapel, misalkan kita punya 8 minggu, kita kerjakan semua assignment-nya 4 minggu duluan, bisa, silakan. Oke, jadi di situ sudah bisa, dan di sini juga kita punya yang namanya alat Google Calendar. Kemarin saya bukan promosi sih, cuman itu membantu banget Google Calendar sama Google Task. Jadi Google Calendar kita bisa plan, jam sekian mau ketemu sama advisor, jam sekian mau ketemu dengan dosen, profesor, kita tanggal sekian, jam sekian mau ada event, tanggal sekian, jam sekian mau ngapain, itu sudah plan out. Jadi kita, karena mengikuti mereka dan sekitar kami yang sangat plan out, mau bikin appointment juga plan out, jadi kita bisa bikin timeline, seminggu ini kita mau ngapain aja sih, hari minggu kita mau ngapain. Jadi semua terbalance. Jadi kita bisa, dan mereka alhamdulillah juga mendukung atmosfer life balance itu dengan mereka kalau udah jam 5 selesai pulang. Kalau misalkan pekerjaan, mereka kerja di institusi, kalau misalkan jam 8 sampai jam 12, jam 12 istirahat, jam 1 masuk lagi, dan nanti jam 5 benar-benar pulang. Oke. Jadi kadang 5 menit sebelum jam 5 semua sudah ditutup, cuma diberes-beresin, jadi jam 5 teng pulang. Ya. Jadi kita bisa benar-benar harus efisien waktu, dan juga harus direncanakan dengan baik, rencanakan dengan sedetail mungkin. Saya orangnya tetap belum bisa detail, tapi sedetail mungkin. Kapan harus melakukan apa. Jadi dibalas. Kalau misalkan kita juga bisa bikin jam 8 sampai jam 5 pulang dan melakukan hal aktivitas lain, bisa. Nanti kita coba latihan dengan bikin ditulis kegiatan yang kita mau di Google Calendar, nanti insya Allah bisa. Cuman ya itu konsisten. Ya, itu yang paling susah. Ngetik di Google Calendar gampang, tapi konsisten yang susah. Lingkungannya yang sulit. Tapi insya Allah kita bisa. Kalau teman-teman mau coba, insya Allah bisa. Oke, dan lanjutnya ada Mas Fikri Iza Mahendra, lulusan kampus swasta, apakah ada peluang ketimpa Fulbright? If we're talking about opportunity, of course ada. Peluang itu selalu ada, ya. Tinggal nanti usaha kita, dan nanti rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita usaha dulu, nanti menentukannya tinggal Allah Subhanahu wa taala yang menentukan, yang membantu kita. Oke. Jangan patah harang dulu, karena yang tadi kalau kemarin ikut, ya, kalau yang kemarin ikut webinar sebelumnya, ya kalau mau daftar harus apply dulu, jangan sebelum apply kita nanya, nanti bakal keterima apa enggak, ya. Karena yang apply aja belum, ya, hard truth-nya adalah yang apply aja belum tentu keterima, apalagi yang belum apply. Kalau belum apply, otomatis nggak akan keterima, ya. Tapi kalau mau yang mimpi, semua pasti ada. Oke, lanjut lagi untuk Fikri Ramaza dari Mas Fikri tadi. Aktivitas ibadah sehari-hari, apakah tetap bisa dilakukan selama di sana seperti sholat 5 waktu? Oke, this is the very good question. Ya, saya belum cerita tadi. Kenapa kita harus pakai plan out? Ya, karena nanti di situ kita juga harus plan out kapan kita mau sholat. Hal unik yang kita alami di negara yang 4 musim adalah waktu sholatnya berubah-ubah. Oke, kalau di sini kalau di Indonesia saya merasakan kenyamanan bahwa waktu sholat kita konsisten, paling beda 1-2 menit sepanjang tahun. Oke, kalau di four season countries, places, cities, semua setiap hari berbeda. Jadi hari ini misalkan let's say sholatnya jam 12.14, besok jadi jam 12.17, besoknya lagi 12.19. Besok lagi akan bertambah panjang. Kita menggunakan namanya aplikasi Muslim Pro, oke? Jadi kita plan, setiap pagi kita lihat Google Calendar, lalu Google Weather, dan juga Muslim Pro. 3 itu, at least, ya. 3 itu at least kita harus
lihat setiap hari. Satu, buat ngeliat weather, hari ini salju apa enggak, dingin apa enggak, windy apa enggak, oke, cerah apa enggak, kita harus bersiap-siap untuk outfit kita nanti seperti apa, ya. Yang kedua, Google Calendar hari ini kita mau ngapain aja, ya kan? Apakah dari pagi, mulai berangkatnya pagi kah, atau mau berangkatnya mulai dari siang sampai malam, apa yang harus kita bawa di sana, dan apa yang harus kita persiapkan sebelum agenda event yang sudah kita jadwalkan tersebut. Dan tentunya yang ketiga adalah Muslim Pro untuk ngelihat, oh jam sholatnya kapan, apakah bentrok dengan event kita apa enggak. Terus nanti kita juga plan, oh ya, kita mau sholatnya nanti di mana, ya. Karena kalau di sini masjid tinggal pilih, kalau di sana kita harus tahu tempat-tempat yang bisa untuk sholat. Oke, tapi insya Allah semua bisa dan diakomodir, ya. Jangan khawatir untuk ibadah sholat. Insya Allah bisa. Bahkan yang paling ekstrim kalau mau cerita, perbedaannya kalau winter, ya subuhnya bisa jam 6:30 pagi baru mulai subuh, adzan subuhnya, dan nanti maghribnya jam 5. Itu ekstrim pada saat musim dingin. Nanti pada saat musim summer, musim panas, subuhnya nanti 4:30, ya, maghribnya bisa jam 9:30 malam, ya. Itu paling ekstrim. Paling ekstrim perbedaannya maksudnya, ya, jauh banget bedanya. Jadi tidak bisa dipastikan bahwa sholat subuh akan selalu jam 5 pagi, enggak. Maghrib akan selalu jam 6:15, jam 6:15, ya, nggak akan bisa sepanjang tahun seperti itu. Jadi kita harus lihat. Oke, pertanyaan lagi. Sementara yang nanya baru dari Mas Fikri, ya. Bagaimana mengatur budget yang diberikan Fulbright jika kita membawa istri dan anak ikut ke sana, Bang? Oke, cara mengatur budgetnya bisa diatur dan itu semua masing-masing customize tergantung keadaan masing-masing. Jadi intinya bisa dulu, bisa diatur budgetnya, ya, bisa diatur budgetnya. Yang penting kita tahu, oh kita dapatnya berapa, kita spending berapa, intinya itu aja, ya. Kalau sudah tahu budget kita dapat stipend berapa dan kita punya budget expenses berapa, bisa diatur, insya Allah, ya. No need to worry. Yang penting lihat apa persyaratannya dulu dari untuk yang ini adalah Fulbright, yang saya alami adalah Fulbright, siapin persyaratannya, lengkapi aplikasinya, nanti semua itu akan bisa diatur, ya. Namanya juga mengatur budget, bisa diatur, ya, nggak perlu khawatir. Okay, any other question? Iya, Mas Eka, itu ada pertanyaan dari Mas Kansus Pramudia. Pertanyaannya dari Bapak Stanislaus Pramudia. Ada 6 pertanyaan. Oke. Jadi pertanyaan pertama dulu ya, satu-satu. Apakah semua buku alat bantu belajar semua di-provide oleh Fulbright? Jawabannya iya. Jadi kita dikasih budget, ada uang buku, let's say uang buku ya, lebih gampang ya. Kita dikasih uang buku, jadi kalau ada buku-buku yang require oleh professor requires certain kind of book and certain kind of price, ya kadang-kadang kita mau beli buku itu, let's say kalau mau beli buku yang baru, itu let's say ada pernah kemarin tuh $140 just for textbooks, ya, textbooknya doang $140. Ya, itu semua nanti ada budget khusus dari Fulbright untuk buku alokasi untuk belanja textbook. Belum lagi nanti kalau misalkan untuk yang MBA ada jurnal atau bukan case studies, ya kita harus berbayar, ya semua nanti tinggal kita atur di budgetnya yang disediakan dari Fulbright. Alat bantu belajar kita paling hanya laptop kalau menurut saya pribadi karena kuliahnya MBA, ya. Saya belum tahu kalau jurusan lain. Itu adalah laptop dan koneksi internet, dan di situ kalau koneksi internet hampir semua available, tinggal kita pilih. Minimal di kampus pun menyediakan wifi gratis, jadi kalau kita datang ke perpus, kita mau belajar di sana, sudah ada wifi-nya. Komputer pun kadang-kadang sudah ada, ya. Cuman kalau rame ya berarti harus sedia laptop sendiri. Laptop nanti ada dananya sendiri disediakan oleh Fulbright. Saya belum tahu kalau misalkan dari kampus lain. Dari beasiswa yang lain. Oke, semua experience, saya belum tahu experience tadi ada di kredit.
Pak Stanislaus bertanya, apakah semua experience tadi ada yang menjadi kredit atau poin penilaian kuliah? Good question. Kalau in my case nggak ada, tapi it depends on each professor. Jadi kalau ada profesor yang meminta untuk menghadiri certain kind of seminar untuk sebagai kredit, it will be possible to do that. Jadi bisa aja dijadikan credit point, bisa, bukan berarti nggak ada. In my case nggak ada, ya. In my case, kalau case yang bukan berarti seluruh in general nggak ada, ya. Bisa jadi ada. Oke, jadi be ready. Pak Eka. Oke, lalu yang C juga, apa ada komunitas Indonesia yang membantu memberi advice jika menemui kesulitan ketika kuliah? Absolutely, ya. Itu salah satu bantuan dari komunitas Indonesia, ya. Siapa tahu kita ada kesulitan bahasa gitu, maksudnya kita udah bisa TOEFL 550 tapi profesornya ngomongnya nggak jelas. Nah, let's say, ya. Siapa tahu kita nanti ada komunitas, siapa tahu ada warga Indonesia yang pernah ngambil course itu, siapa tahu, ya. Terus nanti bisa bantu menjelaskan. Oke. Atau ada komunitas Indonesia yang punya kenalan dengan profesor itu, atau misalkan kenalan dengan ahli yang di bidang itu. Who knows, ya. Cara yang kita lakukan adalah nyoba dulu. Kita put some effort dulu, nanti akan dikasih jalannya. Alhamdulillah yang saya dapati seperti itu. Jadi kalau kita mau, kita tanya, kita juga put some effort. Tapi saran saya jangan bergantung hanya kepada komunitas Indonesia ya. Coba cari komunitas, banyak resources, abundant of it, resourcesnya sangat abundant. Kalau menurut saya bahasa Jawanya itu kebelebekan. Kalau mau ditanya resourcesnya apa aja sih, ya itu kadang-kadang sampai kebelebekan untuk resourcesnya, saking banyaknya, nggak ketangkap semua, ya. Jadi put some effort dulu. Oke. Dan 6, kesulitan apa yang sering mahasiswa Indonesia alami sesuai pengalaman? Oke, good question ya. Tapi in general, case by case sih nggak ada ya. In general sih kayaknya nggak ada. Karena bergantung kepada masing-masing mahasiswanya itu sendiri. Oke. Jadi yang kesulitan dalam ini kesulitan apa ini? Studi ya? Oke, studi apa live? Saya belum tahu. Misalkan, let's say in live, kadang-kadang yang paling kangen saudara, ya, kangen sama makanan, gitu kan ya, ada yang seperti itu. Tapi ada juga yang enggak, biasa aja sama makanan, biasa aja sama teman-teman barunya di orang Amerika, biasa aja. Jadi beda-beda. Kesulitan dalam hal belajar pun begitu. Ada yang lancar aja, ada juga yang kesulitan di segi bahasa juga, karena mungkin nggak biasa dengan perkuliahan yang disampaikan dalam bahasa Inggris. Atau bahkan ya ada satu teman saya yang juga sering sedih karena mendapatkan profesor yang berasal dari negara let's say ya ngomong aja, let's say Cina, lalu aksennya masih kental banget Cina. Ada juga yang nggak ngerti dengan aksen India. Jadi masing-masing, ada yang pakai aksen masing-masing, ngomongnya bahasa Inggris, aksennya aksen mereka sendiri. Itu kadang-kadang bisa bikin kesulitan kita juga, ya. Bikin kesulitan kita juga untuk memahaminya, karena kita juga nggak biasa dengerin orang ngomong bahasa Inggris dengan aksen tertentu, ya. Jadi itu yang kadang-kadang paling bikin kesulitan. Dan juga kadang-kadang kesulitan untuk ngobrol dengan misalkan ada grup discussion orang native semua, orang Amerika semua, let's say ya, kita orang Indonesia sendiri, oke. Terus dan yang mereka obrolin itu kita nggak ngerti karena memang terjadinya lokal dan kita orang baru, kita cuma bisa dengerin, nggak bisa nimbrung. Ya udah mereka aja ngobrol. Kadang-kadang juga jadi bikin nggak smooth di komunikasi. Tapi ya kita harus jalanin dulu. Kita memahami, kita tahu apa yang mereka senang bicarakan, dan juga jadi paham. Itulah di sini learningnya nggak cuma di classroom aja, jadi apa bukan materi tapi juga belajar tentang keseharian di sana. Oke. Untuk yang kelima pertanyaannya adalah dapat driving permit, ya kita bisa apply untuk driving permit ya, driving license. Jadi kita bisa apply untuk driving license mengikuti syaratnya. Jadi nanti mereka akan memberikan syaratnya apa aja yang harus dilakukan supaya dapat driving license.
kita jalani, kita lakukan, kita lulus, dan mereka akan kasih kita driving license, dan kalau sudah ada driving license, kita bisa sewa mobil. Oke? Ini bukannya apa, saya dulu, ini kalau boleh curhat ya, saya dulu ngidam banget yang namanya naik mobil Jeep Cherokee. Dan somehow, pada saat nyewa mobil, sama perusahaan rentalnya, mereka memberikan menyewakan ke saya Jeep Cherokee. Alhamdulillah, saya nggak nyangka. Tapi ya udah, alhamdulillah saya jalanin. Ya, jadi saya jalanin tuh. Ya, we'll never know. Oke, mobilnya juga bagus-bagus. Oke, jadi worth it lah. Oke, yang ke F, bolehkah melakukan part-time job? Oke, ini masing-masing beasiswa punya ketentuan masing-masing untuk melakukan part-time job. Jadi tinggal ngikut masalah boleh, berarti boleh dengan syarat, dengan catatan memenuhi persyaratan yang diminta oleh pemberi beasiswa dan dari kampus tempat, ya. Jadi bukan berarti nggak boleh sama sekali, tapi ada syaratnya. Kalau bisa mencukupi dan memenuhi syarat, akan dikasih. Oke? Terima kasih atas pertanyaannya, luar biasa. Any other question? Mas Eka, kalau ada lagi teman-teman yang bertanya, kalau tidak ada, Mas Eka boleh kasih pertanyaan. Juga saya sampaikan bahwa setelah dari kuliah di Amerika ini, jangan sampai kita lost connection dengan mereka. Ini penting, ya. Lost connection dengan para profesor kita, lost connection dengan kolega-kolega kita, kenalan kita. At least we connect through Facebook, emails, the most important thing. Jadi kalau kita udah kenal sama seorang profesional, kita tetap aja beremail, ya. Beremail dengan mereka saying hi, how is it going, ya, terus dikasih update, ya, dikasih update ke mereka apa saja yang dilakukan, dan ya say hi. Yang penting menjalin komunikasi, jangan sampai terus nanti dalam setahun sama sekali tidak dikirimi, jangan sampai. Oke. Oh iya, satu lagi, mereka suka kalau ada orang yang kita sayangin ya di sana, misalkan ada orang yang menerima kita atau mengizinkan bukan foster parent ya, orang tua saya lupa, orang tua asuh let's say, atau misalkan saya rencana gini, jadi mereka tuh sangat senang sekali dengan greeting card atau kartu pos. Jadi saya punya ide, nanti kalau sudah sepulang dari sini, saya mau bikin beberapa kartu pos, nanti saya kirim ke mereka. They like it, they like postcard that is handwritten. Jadi mereka sangat suka postcard yang ditulis tangan dan disampaikan, bukan email. Mereka akan sangat tersentuh kalau dikirimi postcard seperti itu, bukan dikirimi email dengan kata-kata yang manis, enggak, tapi dikirim postcard, tulis apa adanya, tulis tangan, dikirim internasional, terus mereka akan nemukan di mailbox mereka, they will love it so much. Ya, itu satu tips buat mereka untuk menjalin komunikasi. Dan tipsnya saya lupa. Oke, baru ingat. Tipsnya di awal, begitu datang, teman-teman datang di sana di Amerika, try to build your network by ordering a business card. Jadi teman-teman bikin kartu nama di sana. Jadi kalau misalkan teman-teman ketemu dengan orang baru, profesor kah, siapa, profesional, kasih aja kartu namanya, isinya adalah nama, kita sekolah di mana, nomor telepon dan email. Oke, itu aja dulu, nggak usah yang ribet-ribet. Karena kenapa? Karena kadang-kadang nama kita itu agak sulit untuk dipahami, ya. Jadi kalau nama kita Michael, alhamdulillah. Kalau nama kita easier seperti ya tadi Michael atau Tony dan segala macam, Jack, itu kan mereka udah familiar ya. Kalau nama Eka siapa? Kadang-kadang mereka ngelihat nama saya, mereka manggil saya Ika. Oke, kadang nama saya Eka. Jadi agak kesulitan. Jadi kalau kita kasih ke business card itu, mereka langsung baca dan latihan pronounce nama kita, ya. Jadi mungkin nama kita aja Indah, who is Indah, how to know say Indah, Indah, gitu kan. Ya, jadi daripada sulit, ya udah kita kasih kartu nama, nah, nanti mereka bisa lihat dari situ. Oke, kalau sudah, ada lagi? Yes. Itu pertanyaan dari Mas Pramudia, ada follow up-nya terkait soal cost di forum chat-nya, bisa dibaca. Oh, oke, sorry. Additional cost
untuk belajar di poin A diberikan advance atau oke. Jadi teknisnya nanti mengacu pada masing-masing. Ada yang kalau cost untuk buku diberikan di awal, ya, di awal. Kalau untuk Fulbright ini di awal sebelum tahun pertama dan sebelum tahun kedua. Kalau untuk yang untuk living cost ada yang diberikan, ada teman-teman yang dapatnya bundle, ada teman-teman yang dapatnya bulanan. So it depends on every people. Oke, kayaknya ada lagi Mas Eka mau disampaikan soal terkait cost-nya. Cost-nya yang penting itu manageable, ya. Somehow we can manage it, ya. Ada beberapa, nanti in detail akan beberapa beda satu dengan orang yang lain. Dan nanti, oh ya, ada pertanyaan masuk. Ini proses adaptasi di Amerika bagaimana? Oke, satu teman-teman harus untuk in general adalah jet lag karena perbedaannya 12 jam. Jadi kita di sini masih tidur, di sana udah bangun. Jadi awal-awal mungkin akan ngantuk di pagi hari karena itu jam malam kita. Dan juga challenge-nya adalah ngomong dengan native, ya, mereka akan berbicara dengan style mereka masing-masing, yang itu kalau saya pribadi nggak belajar di kelas gimana style masing-masing. Oh, style untuk orang Ohio seperti apa sih, stylenya untuk orang California seperti apa, mereka masing-masing beda. Jadi itu yang challenges. Kalau saya pribadi challengesnya adalah ketika terima telepon. Seperti yang saya cerita kemarin, saya mau telepon seorang dan mereka ngomongnya cepat sekali dan kita nggak bisa baca bibir, oke? Dan nggak bisa baca mimik mereka lagi marah apa enggak, ya kan? Kadang-kadang tone-nya memang tinggi tapi mereka nggak marah, oke? Itu yang jadi challenge-nya juga. Dan sini juga kalau saya challenge-nya adalah follow the rules, ya. Kenapa follow the rules? Saya juga karena mereka rules-nya itu ngomong di depan, jadi nggak bisa apa yang boleh nggak boleh, dan itu banyak yang harus disampaikan di depan dan kita harus baca. Kalau misalkan kemarin pas driving license itu baca buku dulu, ya, ada buku panduannya itu sekitar 2 jam baca bukunya mengenai signage dan segala macam, itu juga harus dibaca untuk mempermudah. Kita juga kalau mau silabus itu sekitar ada 8 sampai 10 halaman. Kita harus baca seksama apa yang boleh, apa yang enggak, apa yang bisa nilainya nanti kalau dapat berapa poin supaya dapat A, berapa poin dapat B, C, dan kita minimal harus B, ya kan? Dan untuk dapat B berarti kita minimal let's say nilainya 90 ya. 90 itu kita harus poinnya di mana aja. Kita harus strateginya gitu. Oh ya 90-nya 90 tuh biar bisa dapat 90 tuh berarti oh kita papernya harus begini, kita final exam tuh harus begini, dan itu yang challenge ya, karena itu juga challenge karena biasanya kalau saya minimal dapat 75 lah dulu pas saya mahasiswa biasa, jadi kalau bisa dapat 70 75 udah cukup lah. Sekarang harus 90. Wah, nggak bisa, 70 tuh udah fail kalau nggak salah fail ya. Oke, saya lupa. Harus dapat 90 aja. 90, 93 tuh A, ya. Itu juga lumayan challenge. Baca paper juga challenge. Ada saya business case 20 halaman 2 hari, bukan 22 jam, 2 hari. Teman sebelah baca case yang sama 20 page cuma 5 menit. Oke. Jadi itu lumayan sih. Oke. Quiz. Kalau ada yang mau quiz ya. Ya, jadi rencananya gini Mas Eka, rule-nya itu adalah kuisnya ini nanti jawabannya diberikan pakai melalui ini di IG-nya Setia Madani dan IG-nya Setianya Mas Eka. Itu di-tag aja, di-tagnya aja. Jawabannya, jadi nggak di sini jawabannya. Nanti ditunggu jawabannya, jawaban kuisnya ditunggu sampai jam 12 siang ini gitu loh. Nah, itu. Jadi kalau misalnya ada yang terkait bingung rule-nya apa, nah boleh tanyakan dulu, nanti baru ini kalau misalnya. Jadi nanti kita umumkan siapa pemenangnya, siapa yang ini, tapi dari jawaban itu. Jadi harus memfollow dulu, follow IG dan memfollow dan men-tag follow di Mas Eka dan Setia Madani. Oke. Boleh Mas Eka ininya pertanyaan kuisnya sebelum kita tutup. Pertanyaan kuisnya adalah yang gampang seperti saya sudah sampaikan ya.
yang gampang aja. Teman-teman, di state manakah kota Akron tersebut? Ya, I didn't know where Akron is. Tapi buat teman-teman, di state manakah kota Akron berada? Jadi kalau teman-teman kalian bisa jawab, nanti jawab di IG-nya teman-teman, di tag follow dan tag di Madani dan IG saya di jawaban teman-teman. Jawaban teman-teman bisa boleh dari bisa postnya, teman-teman post kota Akron ada di state mana, oke? Gampang aja, teman-teman nanti bisa jawab itu tag dan nanti akan dalam 1 jam sampai ini jam 11 WITA atau GMT plus 8 nanti jam 12 WITA nanti ditutup akan diumumkan kuisnya nanti ya setelah ini. Terima kasih, thank you. Hopefully dan nanti teman-teman kalau ada feedback silahkan di email ya ke Bu Marda, sudah ada di atau WA-nya sudah ada di kolom chat. Tinggal diberikan di feedback atau di IG-nya Siti Madani juga boleh. Oke. IG saya juga boleh apa what to share next. Oke, teman-teman tanya mau apa yang mau tanya, mau tentang hal ini yang bisa di-share ke teman-teman juga, teman-teman bisa sampaikan ya, sampaikan dan nanti bisa kita akan adakan nanti kita akan rencanakan untuk diadakan kembali. Oke, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Eka. Sampai kembali.